roda kehidupan terus berjalan. Begitupun keanekaragaman pangan. Banyak orang yang kurang memperhatikan apa yang mereka makan. Termasuk pengonsumsian gula, garam, dan lemak. Padahal GGL itu penting dan sangat berpengaruh terhadap berat badan. Pembahasan GGL ini juga sudah dibahas pada pedoman gizi seimbang. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan cepat saji menyebutkan bahwa mengonsumsi gula lebih baik tidak lebih dari 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan per orang per hari. Mengonsumsi garam tidak lebih dari 2000 mg atau setara dengan 1 sendok teh per orang per hari. Dan mengonsumsi lemak atau minyak total tidak lebih dari 5 sendok makan per orang per hari. Gula merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Namun, banyak orang ini berlebihan dalam mengonsumsi gula. Menurut WHO, tubuh hanya membutuhkan gula kurang dari 10% dari total asupan energi kita. Batasan konsumsi gula ini telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, rekomendasi ini tidak hanya untuk gula, namun juga untuk garam dan lemak. Batasan konsumsi ini disebut dengan G4, G1, L5. G4 untuk gula, G1 untuk garam, dan L5 untuk lemak. Dalam G4, G1, L5 ini, batasan konsumsi gula yaitu sebanyak 4 sendok makan per hari. Nah, batasan ini diperuntukkan oleh orang dewasa untuk mencegah terjadinya penyakit tidak menular. Nah, bagaimana jika kita ini berlebihan dalam mengonsumsi gula? Nah, asupan gula yang berlebihan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan seseorang mengalami kegemukan atau berat badan lebih. Nah, berat badan lebih ini dapat menyebabkan terjadinya penyakit diabetes. Kemudian, penyakit diabetes yang tidak terkontrol dapat menyebabkan penyakit jantung dan penyakit ginjal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai arti G1 dari G4, G1, L5. Apakah kalian tahu berapa batasan konsumsi garam perharinya? Setiap memasak, pasti kalian akan menambahkan garam tersebut dalam masakan agar masakan tersebut menjadi lebih lezat. Tak hanya itu, biasanya di dalam berbagai makanan ringan atau jajanan juga terkandung garam yang tersembunyi atau yang disebut juga natrium. Sehingga asupan garam dalam tubuh bisa saja melebihi kebutuhan garam perharinya. Meskipun natrium diperlukan dalam tubuh, yaitu untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, tetapi kelebihan natrium juga dapat berbahaya bagi tubuh. Oleh karena itu, kalian disarankan untuk membatasi konsumsi garam 5 gram perharinya atau 2000 mg natrium atau setara dengan 1 sendok teh garam perharinya untuk orang dewasa. Sedangkan untuk usia yang lebih muda atau anak-anak, biasanya kebutuhan garam perharinya lebih sedikit dibandingkan orang dewasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan L5 dari G4, G1, L5. L-nya itu yang dimaksud adalah lemak. Lemak seringkali ditemukan pada makanan yang kita makan, terutama makanan yang digoreng, makanan yang berminyak, itu pasti mengandung lemak. Lemak dapat berfungsi sebagai sumber energi, pengatur hormon dan gen, pengatur fungsi otak, serta dapat sebagai pelarut vitamin larut lemak. Namun tahukah kalian, asupan lemak yang berlebihan juga tidak baik? Makanya, pemerintah telah mengatur asupan gula, garam, dan lemak per harinya untuk mencegah penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Penyakit ini penyakit tidak menular seperti diabetes,
tekanan darah tinggi, kardiovaskuler, dan lain-lain. Lalu berapa sih anjuran aturan pemerintah untuk konsumsi lemak per harinya? Yaitu sekitar 20-25% dari total energi per harinya, atau sekitar 702 kalori, atau sekitar 5 sendok makan per harinya. Gimana jadinya kalau misalnya asupan gula, garam, dan lemak tidak diatur? Asupan yang tidak diatur dapat menyebabkan penyakit yang tidak menular atau penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, dan lain-lain, terutama untuk orang dewasa seperti kita. Ingat ya, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak dengan gagilis.